Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaki Al-Fadlan Nasution. Saya dari Universitas Negeri Medan atau UNIMED. Saya Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan program yang saya buat dengan berjudul Manajemen Data Mahasiswa. Nah, di program ini saya ketik menggunakan bahasa C++, dan tujuannya adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah algoritma dan dasar pemrograman. Baiklah, sekarang kita mulai ke penjelasan codingnya. Nah, pertama kita akan menjelaskan di bagian awal, yaitu bagian ini. Ini adalah sebuah deskripsi dalam codingan saya. Ini menjelaskan tentang apa aja isi di dalam codingan saya, biar lebih enak dilihat juga. Tapi ketikan ini kalau kita klik run, dia tidak akan ditampilkan di terminal. Nah, di sini saya menulis nama programnya. Yang pertama itu Manajemen Data Mahasiswa UNIMED, dan versinya itu user friendly and compatible, yaitu client, online IDs atau terminal. Kalau fiturnya CRUD, pencarian, sorting, dan simpan ke file. Catatannya, program menggunakan warna ANSI. Jika dijalankan di terminal yang tidak mendukung warna, teks tetap terbaca. Warna ANSI itu seperti ada kalimat di dalam codingan, dia akan berwarna, tidak hanya berwarna putih. Begitu. Agar tampilannya tampak cantik gitu kelihatannya. Oke, kita lanjut di bawahnya, di bagian sini. Nah, ini adalah daftar library yang saya gunakan di program ini. Kalau begitu saya jelaskan satu-satu. Yang pertama itu adalah IOString. Ini biasanya digunakan untuk operasi input dan output seperti cout dan cin. Yang kedua itu IOMainIf. Ini biasanya digunakan untuk mengatur tampilan output. Misalnya untuk membuat tabel data yang sejajar gitu, biar rapi. Dan yang ketiga itu adalah vektor. Ini biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan data mahasiswa. Tempat penyimpanan lah biasanya digunakan. Vektor ini dia mirip array tapi lebih fleksibel karena bisa bertambah atau berkurang ukurannya secara otomatis. Dan yang keempat adalah string. Nah, ini biasanya digunakan agar kita bisa menyimpan teks seperti nama, jurusan mahasiswa, dan lain-lain. Yang kelima itu adalah vstring. Ini biasanya digunakan untuk mengelola file, yaitu menyimpan dan membaca data mahasiswa ke file teks. Biasanya ini mengelola file lah tugasnya. Kalau algoritma HM ini berfungsi seperti search, sama fungsinya seperti search dan remove if, yang akan saya gunakan untuk mengurutkan data atau menghapus data dengan mudah. Jadi algoritma ini berisi fungsi seperti search dan remove if. Ini saya gunakan untuk mengurutkan data atau menghapus data dengan mudah. Nah, yang selanjutnya treat dan chrono. Ini digunakan untuk membuat animasi loading supaya tampilannya lebih hidup. Contohnya itu kayak gini. Misalnya kita mainkan gitaran codingannya. Nah,
kita pilih yang tambah data mahasiswa, yaitu nomor 1 ya. Masukkan NIM, kita buat contoh aja NIM-nya, nama, jurusan, IPK. Nah, loadingnya itu seperti ini, menyimpan data berhasil ditambahkan. Loading, menyimpan data ini. Loadingnya punya saya seperti ini. Oke, kita lanjut. Di bagian bawahnya, yaitu bagian sini. Nah, bagian ini berisi kode warna ANSI. Yang saya jelaskan tadi, ANSI itu adalah saya membuat warna pada kalimat untuk lebih bagus gitu kelihatannya. Misalnya itu seperti ini, red untuk warna teks merah, biasanya dipakai untuk pesan yang error di dalam codingan saya. Kalau green ini biasanya untuk pesan yang sukses. Kalau yellow untuk judul atau peringatan. Kalau warna cyan untuk warna biru muda. Kalau bold membuat teks lebih tebal gitu. Dan reset untuk mengembalikan ke warna standar seperti warna putih gitu. Oke, kita lanjut selanjutnya di bagian sini. Di struct mahasiswa. Nah, ini adalah struktur data utama program saya, yaitu struct mahasiswa. Di dalam struct ini saya menyimpan beberapa atribut penting, yaitu berupa NIM sebagai nomor induk mahasiswa, nama seperti untuk nama lengkap yang memainkannya nanti. Yang ketiga, jurusan, untuk jurusan mahasiswa itu apa, dan IPK untuk nilai IPK-nya berapa gitu. Nah, dengan struct ini setiap mahasiswa yang memasukkan program ini akan tersimpan sebagai satu objek dengan 4 data di dalamnya. Oke, kita lanjut di bagian sini. Nah, kalau semua data mahasiswa yang dimasukkan akan disimpan di dalam vektor ini, yaitu vektor mahasiswa ini, data MHS. Vektor ini sangat praktis karena kita bisa menambahkan, menghapus, dan mengubah data tanpa batasan jumlah. Jadi program ini bisa menampung berapapun banyaknya data mahasiswa. Nah, begitu. Oke, kita lanjut di bagian sini penjelasannya. Nah, bagian ini adalah daftar deklarasi fungsi yang akan digunakan di program ini. Setiap fungsi ini punya tugasnya masing-masing. Oke, kita jelaskan satu-satu. Yang pertama itu header, void header. Biasanya ini untuk menampilkan tampilan utama program saya. Yang kedua itu tambah data, untuk menambah data mahasiswa. Yang ketiga, tampil data untuk menampilkan semua data yang ada. Dan yang keempat, ubah data untuk memperbarui data gitu, kalau mau diubah bisa. Yang kelima itu hapus data, untuk menghapus data kalau ada yang salah gitu. Dan yang keenam, cari data, untuk mencari data mahasiswa berdasarkan NIM. Jadi kalau mau cari data gitu harus mencarinya pakai NIM, dia akan ke-detect langsung gitu. Dan yang ketujuh ini urutkan IPK. Ini untuk mengurutkan data berdasarkan IPK. Misalnya IPK-nya 4, dia akan paling atas namanya.
Makin rendah dia makin ke bawah IPK-nya. IPK-nya kalau makin rendah dia namanya akan di bawah. Oke, selanjutnya yaitu simpan ke file. Ini itu untuk menyimpan data ke dalam file gitu. Selanjutnya rata-rata IPK ini untuk menghitung rata-rata IPK, dan menu ini untuk menampilkan tampilan utama yang interaktif gitu. Menampilkan tampilan utama yang interaktif. Oke, kita lanjut di bagian sini. Nah, ini fungsi center text ini digunakan untuk menampilkan teks di tengah layar terminal. Fungsi ini menghitung jumlah spasi yang diperlukan di sebelah kiri agar tulisan berada di tengah. Biasanya saya gunakan untuk menampilkan judul atau nama universitas di bagian header agar tampilannya lebih sistematis gitu. Intinya ini membuat kayak judul kan biasanya di tengah. Jadi inilah gunanya. Kita masukkan center text biar dia agak rata tengah. Kalau di Word kan begitu, rata tengah. Oke, kita lanjut bagian sini. Kalau fungsi animasi loading ini memberikan efek animasi titik-titik seperti pas saat loading tadi kan ada titik-titiknya. Nah, dari sini dia. Jadi waktu program sedang menyimpan atau menghapus data, dia kayak ada jeda animasi biar kesannya lebih bagus gitu, realistis. Nggak terlalu kaku seperti program yang biasa. Oke, kita lanjut di bagian ini, void header. Nah, ini adalah bagian tampilan utamanya, yaitu header atau judul atau yang utama, tampilan utamanya lah. Nah, fungsi ini membersihkan layar terminal dulu dengan sistem. Seperti fungsi ini membersihkan layar terminal dulu dengan sistem CLS ini. Sistem CLS ini di Windows atau sistem clear di Linux. Setelah itu, program ini menampilkan Setelah itu, program ini menampilkan banner besar berisi tulisan Sistem Informasi Mahasiswa dan Data Akademik Universitas Negeri Medan. Dia menampilkan inilah judul ini. Dalam berwarna biru dan kuning yang kontras gitu. Tampilan ini membuat program terlihat lebih profesional gitu, seperti aplikasi resmi walaupun masih di bawahnya. Oke, kita lanjut di bagian tambah data. Fungsi tambah data ini digunakan untuk menambahkan data mahasiswa baru. Fungsi tambah data yang tadi itu digunakan untuk menambahkan data mahasiswa baru yang baru masuk atau baru masuk websitenya itu akan diminta mengisi nama, jurusan, dan IPK, dan program melakukan validasi agar IPK-nya bisa berupa angka, lalu menyimpannya ke dalam vektor data MHS. Setelah itu muncul animasi menyimpan data seperti loading tadi, dan pesan hijau data berhasil ditambahkan. Seperti itu. Kalau fungsi tampilan data fungsinya itu seperti menampilkan semua data mahasiswa yang tersimpan dalam bentuk tabel biar rapi dia. Kalau belum ada data,
akan muncul pesan merah, belum ada data mahasiswa, seperti itu. Nah, kolom itu dia ditata dengan program set W dalam kurung gitu agar sejajar, dan di bawah tabel muncul rata-rata IPK seluruh mahasiswa. Nah, kalau penjelasan tentang ubah data itu fungsinya itu digunakan untuk memperbarui data mahasiswa berdasarkan NIM aja gitu. Ya, kita cukup memasukkan NIM yang ingin diubah, NIM mana yang mau diubah. Kita masukkan NIM-nya dulu. Setelah itu kita bisa mengubah nama, jurusan, IPK. Nah, kalau NIM tidak ditemukan di program itu, nggak ada di situ di data, dia akan menampilkan pesan merah, yaitu data tidak ditemukan gitu. Nah, kalau penjelasan tentang hapus data yang tadi, yaitu berfungsi untuk menghapus data mahasiswa gitu, seperti nama, NIM, jurusan, IPK, dia akan terhapus. Kita tinggal memilih yang mana nanti di programnya. Nah, di dalam program ini juga punya beberapa fitur tambahan, yaitu saya buat program yang cari data. Ini kan digunakan untuk mencari data mahasiswa gitu. Untuk mencari mahasiswa berdasarkan NIM. Kita masukkan NIM-nya, dia akan muncul dalam bentuk tabel, nama, jurusan, IPK begitu. Dan juga saya tambahkan fitur urutkan IPK. Fitur ini mengurutkan data dari IPK tertinggi hingga terendah, seperti itu. Dan juga fitur simpan ke file saya tambahkan. Dia bisa menyimpan semua data ke file, dan juga dia bisa menyimpan semua data ke file. Seperti contoh yang di codingan saya itu, filenya itu bernama data mahasiswa Unimed. Begitu. Jadi tidak akan hilang saat program ditutup. Nah, rata-rata IPK saya tambahkan juga fitur tambahannya, yaitu rata-rata IPK. Ini tuh dia menghitung dan menampilkan rata-rata IPK seluruh mahasiswa. Nah, cuma 4 itu aja fitur tambahan yang saya tambahkan, yaitu cari data, urutkan IPK, simpan ke file, dan rata-rata IPK. Fungsi program menu ini menampilkan daftar pilihan seperti tambah data, lihat data, ubah data, hapus data, cari, urutkan, dan simpan ke file gitu. Kita tinggal mengetik angka. Dia ada pilihannya, kita tinggal mengetik angka. Tidak mengetik ubah data, tapi angka saja kita ketik, dia akan terbaca. Nah, setiap angka itu diatur oleh struktur switch cache. Nah, kalau kita tidak memasukkan angka yang ada di sini, angkanya misalnya angka 10, sini kan nggak ada. Programnya akan membaca dia akan muncul pilihan tidak valid. Dia tidak akan jalan. Dia jalan tapi dia mengulang menu yang lain, kembali ke menu utama gitu. Dan selanjutnya di bagian paling akhir ini, yaitu int main menu dan return. Nah, fungsi main ini
adalah titik awal program dijalankan. Di sini saya cukup memanggil menu supaya program langsung menampilkan menu utama saat dijalankan. Dan return 0 ini menunjukkan bahwa program selesai dijalankan dengan normal tanpa error. Cara menjalankannya itu tinggal klik run dan muncul hasil outputnya. Nah, pertama ini adalah tampilan menu utama saya. Nah, kita contohkan dulu ya. Ini kan angkanya 1 sampai 0. Kita buat angka 8, kan tidak ada di sini. Nah, dia akan begini, pilihan tidak valid. Dia akan kembali ke menu utama lagi. Karena tidak ada angka 8, angka 9 ini. Karena tidak ada angka 8 di bagian sini di pilihannya, jadi dia tidak terbaca. Nah, kalau begitu kita mulai dari angka 1 dulu, yaitu tambah data mahasiswa. Oke, kita masukkan datanya, NIM-nya. Kita buat contoh aja NIM-nya, namanya, jurusannya, IPK-nya. Nah, tampilannya akan begini. Menyimpan data berhasil ditambahkan. Ini adalah penjelasan yang bagian pertama, yaitu tambah data mahasiswa. Ini tampilannya. Oke, kita lanjut. Kita pilih menu yang kedua, adalah tampilan semua data, tampilkan semua data. Nah, inilah semua data. Karena baru satu yang baru saya masukkan, jadi cuma satu ini. Kalau kita ulang nomor 1, kita tambahkan lagi data mahasiswanya. Kita masukkan IPK-nya. Oke, enter menu. Oke, kita lanjut. Kita pilih yang nomor 3, yaitu ubah data mahasiswa. Kita ketik angka 3 saja dan enter. Nah, di sini dia akan menyuruh masukkan NIM yang akan diubah. NIM mana yang tadi yang mau diubah gitu. Kan tadi ada 2, kita pilih yang kedua aja. Nah, data ditemukan, masukkan data baru. Jadi kita suruh masukkan nama yang baru. IPK-nya kita masukkan lagi, dan jurusannya. Nah, coba kita lihat, tampilkan semua data ya. Ketik angka 2 dan enter. Nah, dia akan berubah tampilannya yang tadi. Oke, kita lanjut, yaitu yang keempat, hapus data mahasiswa. Kita NIM mana yang mau kita hapus. Dia akan begini, menghapus data berhasil dihapus. Oke, kita coba klik angka 2, apakah betul dihapus. Dan betul dihapus, tinggal 1. Nah, coba kita klik angka 3, ubah data mahasiswa. Kita masukkan NIM yang tidak ada kita masukkan tadi. Tampilannya akan begini, data tidak ditemukan. Dan kita masukkan angka 4 lagi, yaitu hapus data mahasiswa. Kita masukkan
NIM yang salah-salah juga. Dia akan tidak ditemukan, data tidak ditemukan. Jadi harus sesuai dengan yang kita masukkan dari awal NIM-nya. Oke, kita lanjut yang kelima, yaitu cari mahasiswa berdasarkan NIM. Jadi kita masukkan NIM-nya. Data ditemukan. Ini NIM-nya. Oke, kita lanjut yang keenam, yaitu urutkan berdasarkan IPK. Kita enter. Dia akan bilang data berhasil diurutkan IPK tertinggi ke terendah. Artinya IPK tertinggi paling atas, yang terendah akan di bawahnya gitu. Oke, kita lanjut yang nomor 7, yaitu simpan data ke file. Kita enter. Menyimpan ke file. Data berhasil disimpan ke file mahasiswa Unimed Text. Data akan berhasil tersimpan. Oke. Ya, kayaknya itu saja. Dan yang terakhir itu adalah keluar program. Ini adalah tampilan keluarnya. Kita klik 0. Dan setelah kita keluarkan programnya, ada teks dengan tulisan terima kasih telah menggunakan program manajemen data mahasiswa Unimed. Semoga program ini dapat membantu dalam pengelolaan data akademik mahasiswa. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar. Nah, itulah video penjelasan dari program yang saya buat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.